Sobat Kampus, kembali lagi bersama saya Indira yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan tentunya di Bincang ITS. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Duta Kampus ITS. Tentunya sudah banyak yang penasaran mengenai Duta Kampus ITS karena Duta Kampus ITS ini baru saja diselenggarakan pada awal tahun 2020. Tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita sambut Duta Kampus ITS. Boleh Halo. perkenalan? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, yang saya dengar-dengar nih ya, Duta Kampus ITS itu perkenalan dirinya pada kreatif, benar atau enggak? Lumayan. Lihat sendiri aja nanti ya. Bisa dinilai Oke, sendiri. buat membuktikan bisa langsung aja diperkenalkan dirinya secara kreatif. Oke, baik. Tepangken, nami kulo Satria Mardika, kulo saking jurusan Desain Interior, kulo finalis Duta Kampus ITS 2020. Tersun. Oke, lanjut ke Mbak Mega. Oke, jadi di sini aku mau perkenalan kreatif yang membawa nama kota asalku dan juga fauna yang khas di kota asal. Jadi, jalan-jalan ke Balikpapan, berkeliling melihat Bekantan. Halo semua, perkenalkan, nama saya Mega Sali dari Teknik Lingkungan. Wah, keren-keren sekali ya. Ini ternyata nggak cuma cowok yang pintar pantun, tapi cewek juga ya. Kita di sini mau tanya-tanya sedikit dan sedikit menggali informasi tentang Duta Kampus ITS. Kira-kira boleh nggak? Bersedia nggak nih Mas Mbaknya diwawancarai sama ITS TV? Boleh Bersedia banget dong. Oke, langsung aja ya, tanpa lama-lama kita masuk ke pertanyaannya. Nah, setahu saya Duta Kampus ITS itu kan baru nih diselenggarain pada awal tahun 2020. Nah, yang saya tahu tujuannya itu untuk branding ITS. Nah, kira-kira selain itu apa aja sih tugas Duta Kampus dan sebenarnya apa sih Duta Kampus itu? Sebagai Duta Kampus, kita juga bertanggung jawab sebagai penyambung lidah antara pihak rektorat dan juga mahasiswa agar informasi-informasi yang telah dibuat dan diberikan oleh rektorat itu bisa tersalurkan dengan baik kepada teman-teman mahasiswa yang sedang ada di ITS seperti itu. Mungkin Mega bisa menambahkan? Iya, benar banget seperti apa yang kata Mas Satria bilang. Terus selain itu, tadi Mbak Gein juga bertanya, apa sih Duta Kampus itu? Jadi kalau menurut dari katanya nih, Duta itu kan seperti icon ya. Yang kita tahu, icon itu adalah simbol, di mana menurut saya sendiri, Duta Kampus ITS itu adalah icon ITS, di mana merupakan putra-putri yang melambangkan seperti apa sih mahasiswa ITS itu. Nah, kira-kira kegiatan Duta Kampus ini apa ya selain yang sudah disebutkan sama Mas Satria dan Mbak Mega tadi? Kegiatan kita itu seperti yang tugas pertama kita kemarin, kita itu ada menyambut tamu. Selain menyambut tamu, kita juga mengarahkan kemanakah tamu itu harus pergi. Mungkin ke tempat duduk VIP dan selainnya dan lain-lain. Tapi selain itu, kita juga bisa memotivasi mahasiswa ITS bagaimana sih cara biar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bagaimana sih jadi mahasiswa yang baik gitu di mata orang. Itu bisa lewat sosial media maupun dari kegiatan-kegiatan kita yang di-share di IG kami. Mungkin Mas Satria juga bisa menambahkan. Ya, intinya sebagai Duta Kampus nih cerminan dari mahasiswa ITS gitu ya. Jadi kita itu bisa memberikan salah satu bukti bahwa mahasiswa ITS tuh bisa berprestasi, juga berguna bagi lingkungan di sekitarnya, seperti itu. Waduh, ternyata berat juga ya, cukup berat untuk menjadi Duta Kampus karena harus membawa nama ITS keluar ITS. Jadi selama menjabat jadi Duta Kampus ITS ini kan sudah beberapa bulan. Manfaat apa aja sih yang sudah kalian dapatkan? Selain
kita bisa mengasah ilmu komunikasi yang kita miliki, kita juga bertemu dengan orang-orang yang memiliki kredibilitas dan kepentingan yang tinggi. Jadi kita memiliki jaringan yang luas. Kita bisa bertemu dengan orang-orang pemegang kepentingan di pemerintah, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki kepentingan di ITS seperti itu. Jadi banyak sekali jaringan-jaringan yang bisa kita temui di lingkungan ITS dan juga di luar ITS seperti itu. Kalau selain yang seperti Mas Satria bilang, kita juga bisa lebih memperdalam lagi ilmu tentang pengetahuan ITS itu seperti apa, detailnya itu ITS itu sudah di peringkat mana, ITS itu apa saja pembangunannya, ITS ada berapa jurusan dan juga fakultas. Jadi ketika kita ditanya kepada dari orang lain gitu, misalnya ITS tuh kayak gimana sih, emang ada berapa fakultas, apa aja yang terfavorit. Jadi di sini kita bisa menjawabnya, dan dari jawaban-jawaban yang ada itu mungkin kita juga bisa share di IG kami, sehingga jadi banyak mahasiswa yang lebih tahu lagi tentang ITS itu seperti apa. Wah, tampaknya penyelenggaraan Duta Kampus ini sangat sangat terstruktur dan terencana gitu ya, berarti ya. Nggak melulu tentang mahasiswa, jadi siswa-siswa SMA pun juga bisa mengetahui informasi-informasi apa sih yang menarik dari ITS ini. Jadi mereka tuh juga tertarik untuk semangat gitu untuk daftar ke ITS. Jadi kembali ke tujuan awal ya, branding seperti itu. Berarti Duta Kampus ini sudah diperhatikan sampai detail-detailnya ya, juga sampai branding ITS dan cara-cara untuk membranding ITS lebih baik lagi. Nah, kira-kira siapa sih pendiri atau pencetus pertama Duta Kampus ITS itu sendiri? Unit Komunikasi Publik. Unit Komunikasi Publik ITS. Jadi itu kira-kira Mas Mbak di sini tahu nggak bagaimana proses terbentuknya Duta Kampus atau bagaimana awal mulanya? Kalau dari perbincangan kami kemarin bersama para pendiri Duta Kampus ITS kemarin, itu ternyata dari tim humas ini mengatakan bahwa agak sedikit bukan kesulitan, namun gimana ya, mereka kan ITS ini merupakan salah satu universitas yang sangat terkenal dan juga sangat baik gitu di mata masyarakat. Nah, sehingga banyak sekali tamu yang datang ke ITS, baik dari luar negeri maupun juga dalam negeri. Nah, dari sini, tim humas seringkali mengadakan penjamuan tamu-tamu tersebut, dan bagaimana sih dari tim humas ini bisa menjelaskan apa saja yang ada di ITS ini, ITS itu seperti apa. Nah, dari sini tim humas butuh bantuan dari mahasiswanya, bagaimana untuk memperjelaskan keadaan ITS tersebut kepada tamu-tamu yang berkunjung ke ITS. Duta Kampus ini juga tercipta untuk menyaring mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, agar saat ada tamu ataupun siswa-siswa SMA yang berkunjung ke ITS, itu kita juga bisa menyambut mereka dengan baik, dengan membawa nama baik ITS itu sendiri, seperti itu. Berarti sebagai Duta Kampus ini di awal tahun 2020, itu kira-kira masa jabatannya berapa lama ya? Karena kita juga angkatan pertama ya, jadi kita ingin akan jadi 1 tahun kemudian, atau nanti tergantung dari unit komunikasi publik yang telah menaungi kita selama ini, gitu. Jadi karena juga pandemi ini, kita grand finalnya itu juga diundur gitu. Jadi kita belum tahu siapa yang jadi duta kampus. Sebenarnya kita semuanya masih finalis sama semuanya, rata. Jadi kita memiliki tugas yang sama semua. Kita memiliki tanggung jawab yang sama. Jadi kita perlu mengemban itu. Gitu. Oh, jadi ini belum terpilih ya duta kampus ITS-nya? Untuk juara-juaranya belum terpilih? Iya. Kira-kira ada berapa finalis sampai saat ini untuk duta kampus ITS?
Sejauh ini ada 10 finalis, di mana ada 5 orang putra dan 5 orang putri. Jadi untuk menjadi duta kampus tentunya ada beberapa kriteria yang diperlukan kan untuk jadi duta kampus itu. Nah, kira-kira persyaratan yang harus dipenuhi selama seleksi duta kampus itu apa aja sih? Apa ada persyaratan yang susah atau mungkin unik gitu? Silakan mungkin dari Mega. Kalau untuk persyaratannya sih nggak susah ya. Seperti seleksi-seleksi duta biasanya, pastinya itu harus mengetahui lebih detail tentang ITS. Terus juga karena tamu kita bukan hanya dalam negeri tapi juga luar negeri, kita harus mempunyai kemampuan dalam berbahasa asing. Selain itu, untuk mungkin syarat berkas itu seperti fotokopi KTM, transkrip nilai, dan oh iya, karena kami ini salah satu simbol dari ITS, di sini juga ada minimal IPK yaitu 3,0. Terus mungkin untuk syarat lainnya, sekalian kita promosi juga, bisa dilihat di IG kami mungkin ya, di @dutakampus_ITS. Jadi seleksinya itu nggak yang digabung jadi satu seperti itu, atau bagaimana? Jadi seleksi awalnya itu kita seleksi berkas. Kita masukkan beberapa berkas yang telah disebutin Mega tadi ya, seperti transkrip, terus fotokopi KTM, terus juga pas foto, dan juga sertifikat yang kita punya. Nah, setelah dari pemilihan berkas tadi, kita dipilih menjadi 10 pasang finalis seperti itu. Nah, maksud saya 5 pasang finalis dari 10 peserta. Nah, dari 5 pasang finalis ini, kita selanjutnya akan diinterview oleh beberapa orang yang memiliki wewenang di ITS seperti UKP dari Bu Anggra dan Bu Putri, seperti itu. Terus dari I.O. juga ada, dari kemarin satunya saya lupa siapa ya. Dari birokrasi. Nah, itu seperti itu. Jadi kita interview seperti itu, mengetahui bagaimana sih kepribadian kita, bagaimana sih pengetahuan kita tentang ITS, tentang dunia luar, seperti itu. Tentang isu-isu terkini yang sedang hits, seperti itu ya. Jadi sangat menguji cara kita berkomunikasi dengan orang dan juga pengetahuan kita, seperti itu. Ya, dari kemarin hasil seleksi dari selain seleksi berkas dan wawancara, kami itu juga ada agenda photoshoot. Nah, yang namanya duta pasti selalu branding. Nah, karena kita juga baru, pasti kan gimana sih caranya duta ini biar terkenal juga gitu di mata mahasiswa, di masyarakat juga gitu. Bagaimana kalau mereka tuh bisa tahu kalau ini nih ada duta kampus ITS. Nah, jadi kita juga ada agenda photoshoot untuk di-upload di Instagram kami. Oke, jadi cukup penuh juga ya jadwal duta kampus itu sendiri. Oke, kita lanjut. Tadi Mas Satria sempat menyinggung mengenai isu-isu terkini. Nah, seperti yang kita ketahui, isu yang sedang hot itu adalah isu COVID-19. Nah, kira-kira kegiatan duta kampus selama WFH ini ngapain aja sih? 1 hari setelah wisuda ya, itu wisuda hari kedua dibatalkan, dan kita selanjutnya melaksanakan work from home atau school from home gitu ya, melakukan kuliah di rumah, melakukan semuanya aktivitas di rumah lah pokoknya. Nah, kita ini nih, kan kita baru kepilih, terus tiba-tiba ada berita kalau kita harus WFH, nggak ada aktivitas di kampus nih. Kita bingung dong, sebagai duta kampus tuh, terus kita tugasnya ngapain nih kalau semuanya di rumah, gitu. Nah, lalu ada tugas untuk apa aja sih yang bisa dilakukan di rumah selama WFH gitu. Kita upload di media sosial, kita branding ke teman-teman kita, seangkatan, maupun di seluruh ITS lah pokoknya. Nah, di bulan April, awal April dan akhir Maret itu
ITS memiliki program tanggap bencana yaitu pembuatan face shield. Nah, karena saya nggak pulang ke Magetan dan juga kebetulan rumah saya dekat dari kampus, saya join tuh relawan face shield. Di sini kita membuat face shield sebagai APD untuk tenaga medis yang menangani COVID di rumah sakit yang ditunjuk sebagai penanggulangan COVID dan juga tim kesehatan yang ada di puskesmas dan juga di daerah-daerah yang sepertinya kurang sekali untuk memperoleh APD seperti itu. Nah, kita membuat face shield. Ini berupa contohnya. Nah, ini kita bagikan gratis untuk tenaga medis yang ada di seluruh Indonesia seperti itu. Dan kita sudah mendapat untuk batch pertama ya, kita berhasil memproduksi kurang lebih 130.000 face shield yang disebarkan ke seluruh Indonesia. Wah, jadi cukup banyak ya, dan ternyata Duta Kampus juga aktif dalam kegiatan sosial ya tentunya. Kalau Mbak Mega sendiri gimana, Mbak? Keren banget ya Mas Satria. Kalau misalnya aku cuma stay at home aja sih. Kalau misalnya aku cuma berbagi tips and trick aja gimana stay at home yang seru menurut aku gitu. Kayak seperti melakukan hobi, kayak misalnya aku hobi masak, terus kayak share-share aja gitu resep-resep masak yang bisa dilakuin di rumah itu seperti apa. Untuk tugas dari Duta Kampus itu sendiri, apakah ada yang dilakukan yang wajib gitu dari pihak Duta Kampusnya? Wajib sih kita upload ke media sosial kita sendiri-sendiri ya, Mik ya. Untuk apa aja sih tips and trick yang bisa dilakukan di rumah selama WFH gitu. Dan juga khusus aku pribadi, aku nguploadnya untuk kegiatanku selama jadi relawan di ITS, seperti itu. Kira-kira dari konten yang sudah dibuat itu berpengaruh nggak sih sama followers atau orang-orang yang sudah melihat konten kalian? Dari konten yang kemarin aku share di IG Story sih, dari feedback yang aku dapat dari balasan Instagram sendiri, ada yang bilang, iya benar, aku juga jadi hobi masak sekarang. Iya benar, aku juga sekarang kayak belajar makeup sedikit-sedikit, kayak gitu. Ya, mungkin kayak menginspirasi gitu loh, kalau misalnya walaupun kita di rumah aja, tapi kita tuh tetap bisa ngelakuin hobi dan itu tuh asik. Waduh, berarti sudah cukup sukses ya sebagai finalis Duta Kampus. Kalian menginspirasi banyak orang, terutama mahasiswa-mahasiswa ITS nih yang mungkin di rumah pada gabut, pada nggak ada kerjaan kan setelah selesai EAS-nya. Nah, kira-kira dari tadi aku selalu nanya tentang Duta Kampus itu apa. Nah, aku pengen tahu dong alasan kalian untuk ikut Duta Kampus itu apa sih? Apa ada alasan kuat kenapa kalian ingin ikut Duta Kampus atau bagaimana? Aku sih ini panggilan dari diriku sendiri ya. Jadi aku pengen mengembangkan lagi ilmu komunikasiku yang pernah aku dapat dari duta-duta sebelumnya, menjadi perwakilan dari ITS untuk penyambung lidah itu sendiri. Jadi apa ya? Ini sebenarnya kalau dibilang tugas yang berat itu bagiku enggak sih. Jadi kayak ya jalanin aja, kayak emang passionnya di situ gitu. Kalau aku sih gitu. Kalau dari Mbak Mega? Ya setuju banget sama Mas Satria. Dia tuh kayak ngerasa ini tuh passion kita gitu. Kayak pengen ngupgrade soft skill di bagian speaking juga gitu. Terus selain itu juga, selain mengupgrade soft skill, aku juga pengen dapat ilmu lagi dari mungkin orang-orang penting yang akan menjadi pembicara dalam pembinaan kami. Terus juga akan bertemu orang-orang penting, dan juga misalnya saya sama Mas Satria kan berbeda jurusan, berbeda tahun angkatan, namun kami dipertemukan juga di Duta Kampus. Jadi memperbanyak kenalan juga selain pengalaman. Jaringannya jadi tambah luas banget gitu. Dari mahasiswanya juga dapat, dari yang ketua-tutanya juga dapat gitu. Berarti bisa dibilang Mas Satria sama Mbak Mega ini sudah berpengalaman ya di bidang duta-duta seperti itu. Kira-kira sebelum ikut Duta Kampus ITS, apakah ada pengalaman yang sekiranya mirip-mirip itu
atau belum ada? Mungkin dari Mbak Mega. Kalau dari aku sih seperti duta-duta biasanya, tentunya seleksi berkas, wawancara, lalu juga ada photoshoot. Namun yang berbeda mungkin kalau di duta yang saya ikuti sebelumnya itu ada karantina di mana itu harus benar-benar menginap gitu. Lalu ada ini mungkin yang membuat beda duta kampus ITS dengan yang lain, yaitu adalah di ITS sendiri inginnya memiliki duta kampus yang tidak seperti duta-duta lainnya yang seperti pigeon gitu, yang seperti putri-putri yang memakai gaun yang indah, seperti malam grand final yang sangat meriah. Mungkin tidak seperti itu. Di duta kampus ini lebih ke menampilkan gimana sih duta kampus ITS itu tentang mungkin soft skill yang mereka miliki itu seperti apa. Jadi tidak lebih ke yang grand final yang lebih meriah. Mungkin Mas Satria bisa menambahkan. Iya, udah cukup jelas sih yang dijelasin Mega tadi. Jadi kayak we want to make it different. Jadi duta-duta yang lain dari kampus-kampus yang lain. Jadi kita punya ciri khas yang kita punya dari dulu sampai sekarang seperti itu. Kalau Mega dulu pernah ikut duta-duta juga ya? Iya. Duta apa aja, Mega? Baru ikut duta lingkungan aja sih. Duta lingkungan itu seperti apa Mbak Mega? Boleh tolong dijelaskan sedikit saja? Ya, seperti duta ITS juga, namun di sini konteksnya lebih ke lingkungan, di mana kita tujuannya untuk menjembatani pemerintah, gimana caranya mereka bisa mengedukasi masyarakat, terutama remaja, itu melewati remaja-remaja yang memiliki potensi seperti kami, seperti yang ada di duta lingkungan, seperti itu. Nah, kalian kan sudah menjabat selama hampir setengah tahun ya, kalau dari Januari awal 2020 hingga sekarang. Nah, kira-kira pesan apa sih yang ingin kalian sampaikan untuk masyarakat nih dari pihak duta kampus itu sendiri? Kalau dari saya sendiri, mungkin walaupun kita sedang di masa pandemi, kita tuh nggak boleh patah semangat dalam mengupgrade diri ya. Walaupun kita mungkin di rumah aja, tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan gitu. Mungkin bisa diganti jadi sesuatu yang bisa mengupgrade skill kita. Jadi nggak akan pernah menyerah gitu terhadap apa yang ingin kita upgrade. Mungkin itu aja sih pesannya, biar selalu mengupgrade diri, jangan kayak flat aja di situ. Kan buatlah tantangan untuk diri kalian, buat diri kalian tuh menjadi lebih berkembang. Waduh, pesan yang sangat bagus ya dari Mbak Mega. Kalau Mas Satria sendiri gimana, Mas? Kalau dari aku sendiri, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, tetap patuhi imbauan dari pemerintah karena ini untuk kebaikan kita sendiri juga. Dan jadi pandemi ini memang sangat berbahaya. Jadi kita tidak tahu bagaimana dia akan menyerang kita dan kita nggak tahu potensi bahaya seperti apa yang kita temui kalau kita tuh di luar gitu loh. Jadi tetap jaga kebersihan, stay safe untuk semuanya. Nah, kalau saya sih setuju sekali ya dengan pendapatnya Mas Satria. Kita harus sangat-sangat jaga kebersihan agar terhindar dari penyakit-penyakit yang sedang marak nih di dunia. Oke. Oh iya, karena kalian duta kampus ITS, otomatis kalian ya sedikit banyak tahu tentang ITS itu sendiri. Nah, kami dari pihak ITS TV ingin mengetahui seberapa tahu sih kalian tentang ITS. Dan kami akan menunjukkan beberapa pertanyaan secara bergantian, dan kalian harus menjawab pertanyaan itu dengan cepat. Gimana? Waduh, tantangan juga nih ya. Jadi kayaknya tadi ada gini-ginian. Supaya kita tahu ini bener nggak sih ini duta kampus ITS, cocok nggak sih jadi finalis duta kampus ITS, gimana? Waduh, boleh nih. Mulai dari siapa dulu? Aku dulu atau kita dulu? Mungkin dari Mas Satria dulu ya. Saya akan bertanya 10 buah pertanyaan dan nanti rekan saya akan mencatat berapa jumlah benar dan berapa jumlah salah yang nantinya akan diberitahu di akhir sesi interview kita. Gimana Mas Satria, udah siap? Kita pertanyaan cepat ya? Iya, saya bertanya nanti langsung dijawab. Oke.
Jangan panjang-panjang nih. Iya. Apa Mas Satria udah siap? Siap deh. Udah siap nih. Oke. Bismillah. Pertanyaan pertama, apa fakultas tertua yang ada di ITS? Waduh, apa ya? Teknik sipil. Berapa banyak departemen yang ada di ITS? Departemen ada 39 departemen. Jurusan dengan daya saing terketat di ITS diraih oleh jurusan? Oh, terketat. Jurusan teknik informatika DG. Sebutkan salah satu departemen di ITS yang membuka kelas IUP. Perencanaan wilayah kota. Prosesi wisuda di ITS pada umumnya diselenggarakan di gedung bernama Gerah 10 November. beberapa universitas di Indonesia berhasil memperoleh peringkat pada pemeringkatan universitas oleh QS World Ranking University dan ITS berhasil meraih peringkat. Aduh, berapa ya? 400 sampai 500? Aduh, I'm not sure. Oke, selanjutnya sejak Timnas 2010 hingga 2019, ITS berhasil masuk 3 besar sebanyak jadi 5 kali. Oke, pertanyaan selanjutnya sebutkan satu alumni ITS yang pernah berkontribusi di pemerintahan. Yang pasti Ibu Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma hari ini. Oke, pertanyaan selanjutnya sebutkan salah satu tim mobil listrik yang ada di ITS. Salah satu aja ya, kayaknya Lawo Ireng. Bukan? Oke, pertanyaan terakhir, ITS terkenal dengan jargon barunya yakni CAK. Nah, kira-kira apa sih kepanjangan CAK itu sendiri? Kalau ini mah, kita adalah cerdas, amanah, kreatif. Bener nggak sih? Bener dong. Baik sekali. Nanti di akhir akan kita beritahu ya berapa jumlah skor benar dan skor yang salah, jumlah yang salah, oke? Lanjut kita langsung ke Mega ya. Gimana Mega, udah siap? Aduh, aku sudah deg-degan. Oke, pertanyaan pertama. Berapa banyak fakultas yang ada di ITS? Fakultas ada 7. Siapakah nama rektor ITS periode 2019 hingga 2024? Berarti yang sekarang adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ansari. Oke, jurusan apakah yang dikenal sebagai jurusan terfavorit di ITS? Favorit teknik informatika, industri. Pertanyaan selanjutnya, jurusan di ITS dengan daya tampung SBMPTN tahun 2020 yang paling sedikit adalah jurusan? Karena adekku kemarin mau ikut juga, teknik transportasi laut, bukan? Oke, selanjutnya, apa warna bendera Institut Teknologi 10 November? Seperti ini logo ya, berarti warna biru tua, biru muda, dan warna kuning. Oke, pertanyaan selanjutnya, bangunan terbaru yang ada di ITS adalah? Tempat wudhu di Manarul, sama ada pembangunan dekat matematika, gedung ini ya? Nggak tahu. Oke, kita lanjutkan ya. Pada tahun ini ITS menginjak umur ke 59. Oke. Pertanyaan selanjutnya, tim robot sepak bola ITS bernama? Tim robot Ichiro, bukan? Ichiro. Oke, selanjutnya itu apa nama orientasi mahasiswa baru yang ada di ITS? Tentunya Gerigi. Oke, dan pertanyaan terakhir, siapakah nama dari pendiri ITS? Aduh, kalau nggak salah kemarin itu Insinyur Sunjasmono. Insinyur Sunjasmono. Oke, kita tunggu dulu ya untuk skornya. Apakah benar? Apakah ada yang menjawab benar semua? Oke, jadi setelah
selesai ya sesi tanya jawabnya, kita bakal kasih tahu nih berapa sih skor terakhirnya ya. Jadi untuk Mas Satria itu skornya ada 7/10. Jadi Mas Satria menjawab 7 pertanyaan benar dari total 10 pertanyaan yang sudah kami berikan. Dan Mbak Mega itu berhasil menjawab 8 buah pertanyaan yang benar dari total 10 pertanyaan. Ini saya jadi insecure ya tanya jawab sama Duta Kampus karena saya sendiri pun kayaknya cuma tahu beberapa jawaban dari pertanyaan yang telah saya sampaikan tadi ya. Dan selamat buat Mas Satria dan Mbak Mega karena sudah membuktikan bahwa kalian memang cocok nih buat jadi perwakilan ITS atau jadi finalis Duta Kampus untuk beberapa waktu ke depan. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kita bertepuk tangan dong. Aku kalah sama Mega. Mega. Semoga nanti habis pembinaan kita bisa 10 benernya ya. Benar sekali. Dengan pertanyaan-pertanyaan baru tentunya ya. Oke, untuk karena sesi kita udah mau berakhir nih. Untuk closing, kira-kira bisa disampaikan nggak apa sih tips and tricks buat mahasiswa-mahasiswa baru nanti yang ingin mendaftar jadi Duta Kampus? Apa saja sih yang harus disiapkan? Apa saja yang harus dihadapi selama seleksi Duta Kampus itu sendiri? Ya, kalau dari aku sih tips and triknya yang pertama, kalian ya kalau mahasiswa ITS seharusnya tahulah apa aja sih yang ada di itu, apa aja tentang ITS itu seperti apa. Terus selain itu juga latihan speaking aja, gimana sih caranya berbicara di depan umum, berbicara kepada orang banyak itu seperti apa. Terus bagaimana caranya sikap kita terhadap situasi di mana kita harus berhadapan dengan orang lain yang tidak dikenal maupun dikenal. Terus juga mungkin IP kali ya. Jadi ya IP itu juga lumayan penting sih sebenarnya. Kalau misalnya selama WFH mungkin sering ketinggalan kelas online, mungkin bisa selalu pasang alarm gitu biar IP-nya juga nggak anjlok gitu selama WFH. Benar tuh. IP yang kelas ini selama WFH tuh nggak boleh kita menyepelekan ya. Namanya kita mahasiswa ya, tetap harus tujuan utama di sini tuh kuliah. Jadi kita harus tetap niatin dalam diri kita untuk tetap menjaga kualitas diri kita, untuk menjaga nilai kita tuh agar nggak turun gitu, biar tetap meskipun WFH, tapi ilmu kita harus cari terus sampai dapat gitu. Dan juga untuk menjadi seorang duta, itu tetap ada 3B, brain, beauty, and behaviors. Jadi, brain, jadi kita harus melatih kecerdasan kita, pengetahuan kita tentang dunia luar, tentang ITS, seperti itu yang telah disampaikan dari Mega tadi juga ya. Sebenarnya sudah mencakup 3B tadi, brain, beauty, dan behaviors. Jadi yang paling penting adalah behaviors. Jadi kita tahu bagaimana cara bersikap kepada orang, cara memperlakukan orang itu seperti apa, cara berkomunikasi dengan orang lain, itu yang bagus bagaimana, seperti apa. Dan juga kita juga perwakilan dari ITS ya tentunya, kita juga harus menjaga nama baik ITS itu sendiri, seperti itu. Waduh, ini benar-benar jelas banget ya tips and trick yang disampaikan oleh Mbak Mega dan Mas Satria. Oke, untuk sebagai penutup, saya dan rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Satria dan Mbak Mega karena sudah menyempatkan diri dan meluangkan waktunya untuk hadir pada Bincang ITS pada pagi hari ini. Oh ya, beli tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga sehat saja untuk Mas Satria dan Mbak Mega. Jangan lupa untuk menggunakan masker dan jaga kesehatan. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.